Izin menjawab untuk tugas pertama pengantar antropologi. Itu pertanyaan pertama. Tem pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam tem tersebut serta juga contohnya. Yang pertama yaitu tem konkret. Tem ini diambil dari yang berdasarkan konotasi. Tem konkret merujuk pada sesuatu yang dapat ditangkap oleh indera, panca indera, bersifat nyata atau fisik. Contohnya itu meja, batu, kursi, atau alat-alat yang lain yang dapat ditentu dengan fisik. Yang kedua yaitu term abstrak, juga yang berdasarkan dengan konotasi, merujuk pada gagasan, konsep, dan kualitas yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera secara langsung, seperti keadilan, kebijaksanaan, cinta, cipta, dan karsa. Terus yang ketiga yaitu term umum atau general term yang diambil berdasarkan denotasi. Term umum adalah term yang merujuk pada sekelompok objek atau individu yang memiliki ciri-ciri yang sama. Term ini bersifat generik dan tidak menunjuk pada satu individu tertentu. Contohnya manusia, hewan, tumbuhan. Kata manusia mencakup semua individu yang termasuk dalam kategori manusia. Untuk pertanyaan kedua yaitu jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat fikir atau logical fallacy. Bagaimana agar terhindar dari logical fallacy? Sesat pikir, logical fallacy adalah kekeliruan dalam penalaran yang tampaknya logis, tetapi sebenarnya salah secara struktur atau isi. Sesat pikir sering muncul dalam argumen sehari-hari dan dapat membingungkan atau menyesatkan orang lain jika tidak dikenali dengan baik. Contoh dan penjelasan bentuk-bentuk sesat pikir pertama yaitu ad hominem atau menyerang pribadi. Menyerang karakter atau pribadi lawan, bukan argumennya. Contohnya seperti ini, pendapatmu tentang lingkungan tidak valid karena kamu bukan ahli biologi. Itu kesalahannya, argumen tidak dapat ditanggapi tapi malah menyerang orang pribadi. Terus ada juga slippery slope atau lereng licin, mengklaim bahwa satu tindakan kecil akan menyebabkan serangkaian konsekuensi besar tanpa bukti yang cukup. Itu contohnya. Terus cara menghindari logical fallacy yaitu pertama, pahami struktur argumen yang valid. Kedua, fokus pada argumen, bukan serang pribadi, serang ide, bukan orang yang menyampaikannya. Terus evaluasi bukti dengan kritis. Tanyakan apakah kesimpulan benar-benar mengikuti premis dari premis. Terus yang keempat, jangan terburu-buru menarik kesimpulan. Dan yang kelima, gunakan pertanyaan klarifikasi. Terima kasih.